Oke kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Tuan Reinkarnasi. Perjalanannya lumayan oke. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go! Bab 779 Gabung Kekuatan. Sementara itu, Hayden langsung menuju Turkon setelah meninggalkan Nutana. Karena Kai mendapat dukungan dari Sekte Dewa Obat, akan sulit baginya untuk membunuh Kai hanya dengan mengandalkan kemampuan Sekte Empyrean. Itu berarti dia tidak akan bisa membalas kematian Carlos. Oleh karena itu, ia berencana untuk bergabung dengan Turkon untuk mencapai tujuannya. Declan sangat marah ketika dia mengetahui bahwa murid kesayangannya telah mati di tangan Kai. Saya paling menyayangi Curtis. Saya tidak memiliki putra atau putri saya sendiri, jadi saya mengajarinya semua yang saya tahu. Aku bahkan memberinya pedang jahat dengan harapan dia akan mengambil alih kepemimpinan Turkon suatu hari nanti. Tapi sekarang, dia sudah mati. Semua usahaku sia-sia. Turkon terkenal di Barat Daya, dan semua orang tahu namanya. Oleh karena itu, berita bahwa seseorang telah membunuh murid favorit Declan sangat mengejutkan masyarakat. Semua mata tertuju pada Declan saat mereka bertanya-tanya bagaimana dia akan bereaksi. Tunggu saja, Kai Chance. Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, aku akan mencabik-cabikmu, anggota demi anggota. Declan meraung. Kemarahan terpancar dari seluruh tubuhnya saat dia membanting tinju ke meja di depannya, menghancurkannya berkeping-keping. Murid-murid Turkon lainnya juga marah. Mereka selalu lolos dengan bertindak arogan di Barat Daya, dan mereka tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Hayden diam-diam menyeringai ketika dia melihat Declan yang marah. Dia berkata, tidak akan sulit untuk menyingkirkan Kai, Master Naberhaus. Dia mungkin memiliki satu atau dua trik di lengan bajunya dan bahkan berhasil membunuh Sander, tapi akan mudah bagiku untuk menghadapinya. Terlebih lagi, Anda akan terlibat juga. Namun, dia dibawa pergi oleh beberapa orang dari Sekte Dewa Obat. Dia mungkin bersembunyi di sana sekarang, jadi akan sulit bagi kita untuk menangkapnya. Terus. Sama seperti seorang debitur harus melunasi hutangnya dengan uang, seorang pembunuh seperti dia harus membayar perbuatannya dengan nyawanya. Bahkan jika benar dia bersembunyi di Sekte Dewa Obat, aku pasti akan membunuhnya. Mata Declan berkobar karena marah saat dia berbicara. Dia sangat marah sehingga dia tidak peduli jika Kai memang bersembunyi di Sekte Dewa Obat. Tuan Naberhaus, dia membunuh putraku, dan sekarang dia telah membunuh murid favoritmu. Sekte Empyrean bersedia bergabung dengan Turkon untuk menyerbu Sekte Dewa Obat dan membantai Kai. Hayden menyatakan dengan penuh semangat. Dengan gabungan kedua kekuatan kita akan mampu menyaingi kekuatan dan kemampuan Sekte Dewa Obat. Aku ragu mereka akan mengambil risiko berkonfrontasi dengan kita demi Kai. Didukung oleh hooligan media. Declan mengangguk. Bagus sekali. Tidak ada waktu untuk kehilangan, jadi Anda harus mulai membuat persiapan Anda sekaligus. Saya akan mengumpulkan beberapa orang lain dari klan lain untuk ikut dengan kami dan meminta Sekte Dewa Obat untuk menyerahkan Kai. Petik 2. Dia tahu betul bahwa Sekte Dewa Obat bukanlah penurut. Karena itu, dia pikir akan bijaksana untuk membuat beberapa orang lagi bergabung dan memberikan lebih banyak tekanan pada Sekte Dewa Obat. Hayden mengangguk, lalu bergegas mengumpulkan anak buahnya. Sementara itu, Kai dan yang lainnya telah mencapai kaki gunung. Satu-satunya cara menuju Sekte Dewa Obat adalah melalui jalur pegunungan yang berliku dan berbahaya yang dikelilingi oleh hutan lebat. Ada juga binatang buas dan parasit di daerah itu. Kadang-kadang, racun uap beracun akan menggantung di udara. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang berani menjelajah ke sana. Setelah yang lain turun dari mobil, Donald memarkir mobil di satu sisi dan mengeluarkan tudung hitam. Dengan nada hormat, dia berkata, Tuan Chance, Sekte Dewa Obat memiliki aturan bahwa semua orang luar harus ditutup matanya sebelum masuk. Dengan Liana masih dalam pelukannya, Kai mengangguk. Karena Sekte Dewa Obat telah menetapkan aturan seperti itu, tidak ada gunanya bagiku untuk menentangnya.
Sebenarnya, tudung itu tidak ada gunanya karena Kai hanya perlu menggunakan beberapa indera spiritual untuk melihat sekelilingnya dalam radius puluhan meter. Oleh karena itu, dia tidak membutuhkan matanya untuk melihat. Bab 780 Angkuh dan Bangga. Ketika Donald bergerak untuk menutupi kepala Kai, Axton menghentikannya. Tidak perlu baginya untuk memakainya. Kai bukanlah orang asing. Begitu dia membiasakan diri dengan rute, dia selalu bisa mampir kapanpun dia mau. Petik 2. Mendengar ini, Kai merasa tersentuh. Mengikuti instruksi Axton, Donald menyelipkan tudung itu. Bersama, ketiganya menuju ke atas gunung. Sepanjang perjalanan mereka terus di jalan berliku kecil yang dikelilingi oleh dedaunan lebat pohon. Meskipun hutan belantara, jejaknya jelas, menunjukkan bahwa banyak orang lain telah melintasinya sebelumnya. Bagi orang biasa, perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang berbahaya. Namun demikian, itu hanyalah jalan-jalan di taman untuk Kai dan yang lainnya. Mereka membutuhkan waktu 1 hari 1 malam untuk sampai di tempat tujuan. Di tengah jalan, Axton memberi Liana pil umur panjang sementara Kai terus-menerus melengkapinya dengan energi spiritual untuk membuatnya tetap hidup. Kai, kita telah mencapai Sekte Dewa Obat. Axton menunjuk ke arah yang jauh. Ketika Kai melihat ke atas, lapisan kabut tebal mengaburkan pandangannya. Tetapi setelah menyelidiki daerah itu dengan indera spiritualnya, dia segera merasakan pintu masuk lembah dengan 4 penjaga ditempatkan di depannya. Bahkan tanpa penjaga, tidak ada orang biasa yang bisa menemukan tempat ini kecuali mereka memiliki bimbingan seseorang dari Sekte Dewa Obat. Itu seperti sebuah oasis yang tersembunyi dari dunia luar. Memang, ini adalah lokasi yang sangat baik. Meskipun kabutnya cukup tebal, dengan jentikan jarinya, Kai mengarahkan seberkas energi spiritual ke batu di dekatnya. Segera, batu itu menyala saat kabut di sekitarnya mulai memudar. Hanya dalam hitungan detik, itu menghilang ke udara tipis. Didukung oleh media hooligan. Tanpa kabut, pintu masuk ke Sekte Dewa Obat sekarang terlihat jelas. Ketika penjaga yang ditempatkan melihat Axton, mereka bergegas mendekat dan berlutut dengan hormat. Tuan Knox, selamat datang kembali, sapa mereka serempak. Meski begitu, Axton bahkan tidak melirik mereka. Sebaliknya, dia menatap Kai dengan heran. Kai, bagaimana kamu tahu di mana inti dari Sekte Dewa Obat? Tanya Aston. Kabut itu disulap oleh susunan penyembunyian dasar. Biasanya, yang diperlukan untuk menghapus arai misterius adalah menemukan intinya. Kai mengangkat bahu acuh tak acuh. Begitu intinya terbuka, yang harus kamu lakukan adalah menghancurkannya. Bagi Kai, menonaktifkan arai misterius seperti itu tidak lebih dari permainan anak-anak. Terlepas dari nada tenang Kai, Axton masih bingung. Kai benar-benar adalah Jack of all trades. Tidak hanya dia mampu bertarung, tetapi dia juga ahli dalam susunan alkimia dan misterius. Dia adalah seorang jenius. Saya mendirikan arai misterius sederhana ini ketika saya pertama kali mendirikan Sekte Dewa Obat. Namun demikian, yang paling bisa kita lakukan dengannya adalah mengaktifkan dan menonaktifkannya sesuka hati. Saya tidak tahu bahwa ada rahasia seperti itu tentang arai misterius. Saya harus belajar lebih banyak dari Anda di masa depan, kata Axton dengan nada sungguh-sungguh. Tuan Knox, kamu terlalu baik. Ujian Axton datang sebagai kejutan yang menyenangkan bagi Kai. Bagaimanapun, Axton Knox adalah seorang pria yang sangat dihormati dan disegani oleh banyak orang. Kebanyakan individu dalam posisinya akan angkuh dan sombong. Sikapnya yang rendah hati membuat Kai benar-benar terkejut. Demikian pula, keempat penjaga itu menatap Kai dengan sangat terkejut. Saya tidak percaya bahwa Tuan Knox, seorang penatua, baru saja menyanyikan pujian setinggi itu tentang pemuda ini. Meski terkejut, mereka tetap diam. Tidak setiap hari mereka harus berbicara dengan Axton, atau bahkan Donald, karena mereka hanya penjaga kaki yang bertugas menjaga pintu masuk. Oleh karena itu, keempat penjaga tidak berani bertindak di luar batas. Tuan Knox, Tuan Chance, ini perjalanan yang panjang. Mengapa kita tidak melanjutkan percakapan kita di dalam? Donald menyarankan. Betul sekali. Axton mengangguk setuju. Biarkan aku memanggil sisanya untuk rapat. Kita perlu mencari cara untuk menyembuhkan luka gadis muda ini. Dengan Liana dalam pelukannya, Kai mengikuti Axton dan Donald ke Sekte Dewa Obat. Bab 781 Sejarah Sekte Dewa Obat.
Begitu masuk, Kai menyadari bahwa gunung itu jauh lebih besar dari yang dia perkirakan. Kemanapun dia melihat, ada bangunan yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi gunung berlubang. Mapleton tampak sangat kecil jika dibandingkan dengan sekte Dewa Obat. Selanjutnya, Kai melihat banyak warga biasa berjalan-jalan. Dia bahkan melihat sekelompok anak-anak bermain bersama tidak jauh. Orang-orang ini bukanlah seniman bela diri atau alkemis. Ketika Axton memperhatikan ekspresi bingung di wajah Kai, dia dengan cepat menjelaskan, Kai, sekte Dewa Obat memiliki lebih dari 10.000 anggota. Terlepas dari jumlah kami, tidak semua orang di sini berpengalaman dalam seni alkimia atau seni bela diri. Sejujurnya, kami lebih seperti desa besar daripada sekte. Setelah Axton menjelaskan secara singkat sejarah sekte Dewa Obat, Kai akhirnya menyadari bahwa sekte ini tidak menakutkan seperti yang digambarkan semua orang. Sebaliknya, sekte Dewa Obat menyerupai surga bagi para pengungsi yang menemukan lembah ini. Oleh karena itu, mereka mendirikan tempat di sini dan menjalani sisa hidup mereka dengan damai. Meskipun tempat ini sangat tersembunyi, mereka tidak memutuskan semua kontak dengan dunia luar. Secara bertahap, beberapa seniman bela diri yang lelah menjalani kehidupan yang hiruk-pikuk, dan beberapa individu yang bersemangat tentang kultivasi, bergabung dengan barisan mereka. Tidak butuh waktu lama sebelum anggota yang ada mengambil seni bela diri dan kultivasi. Sekitar waktu ini, Arai Misterius didirikan. Sejak itu, ia telah bertahan dalam ujian waktu dan menyembunyikan sekte Dewa Obat selama lebih dari beberapa ratus tahun. 100 tahun yang lalu, seorang pria tua berjalan ke gunung. Dia adalah seorang individu yang sangat terampil dalam kedokteran. Dia tidak hanya menyembuhkan sebagian besar dari mereka, dia bahkan menggunakan alkimia untuk meningkatkan kesehatan mereka. Yang terpenting, ajarannya sangat meningkatkan harapan hidup mereka. Dengan cepat, banyak orang lain mulai belajar tentang obat-obatan dan alkimia darinya. Di bawah pengawasannya, banyak dokter dan alkemis terkenal mengikuti jejaknya. Oleh karena itu, sebagian besar anggota sekte Dewa Obat berumur panjang. Setelah beberapa waktu, pria tua itu pergi mengasingkan diri dan menghilang tanpa jejak. Bahkan kesejahteraannya tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Akibatnya, begitulah sekte Dewa Obat mendapatkan namanya. Setelah hilangnya pria tua itu, banyak anggota meninggalkan gunung untuk membantu orang lain dengan keterampilan mereka. Sebagai imbalan atas keahlian mereka, mereka dihargai dengan kekayaan dan sumber daya. Beberapa dari mereka memilih untuk tinggal di luar setelah mereka merasakan apa yang ditawarkan dunia luar. Saat kisah penyembuhan mereka menyebar, orang-orang menamakannya sekte Dewa Obat. Demikian pula, para anggotanya mengikuti dan nama itu tetap ada sejak saat itu. Tuan Chance, kami memiliki aturan ketat di sekitar sini. Biasanya, kami tidak mengizinkan orang luar masuk ke sini tanpa alasan yang sah. Jika rahasia sekte Dewa Obat terungkap, banyak orang mungkin mencoba menyerang kita. Tindakan mereka akan merugikan mata pencaharian anggota kami, jelas Donald. Kai mengangguk. Bukan rahasia lagi bahwa sekte Dewa Obat memiliki segala macam obat ajaib. Meski begitu, warga biasa ini akan menjadi yang pertama menderita jika dunia luar mencoba menyerang surga mereka. Hidup mereka akan hancur. Dihadapkan dengan gagasan untuk memukul emas, banyak orang akan kehilangan akal sehat mereka. Ini terutama berlaku bagi mereka yang disebut pejuang, karena kehausan mereka akan kekuasaan praktis tak terpadamkan. Axton memimpin Kai dan yang lainnya menuju jantung gunung. Di sana, sebuah aula besar yang diukir dari iolite menjulang di atas sisa bangunan. Tingginya lebih dari 20 meter dan membentang sejauh mata memandang. Ketika mereka sampai di pintu masuk, Donald berhenti. Tuan Chance, tolong ikuti Tuan Knox masuk. Hanya orang tua yang diizinkan masuk ke aula Dewa Obat, jadi saya akan menunggu di luar. Kai mengangguk dan mengikuti Axton masuk. Di dalam aula, asap tebal mengepul di udara. Di sekeliling aula, ada beberapa dupa yang menyala yang memenuhi udara dengan aroma herbal yang bersahaja. Setelah mencium aromanya, Kai merasa jauh lebih segar. Setelah diperiksa lebih dekat, Kai melihat sebuah kuali besar di tengah aula. Kadang-kadang, beberapa pria yang berkumpul akan melemparkan tanaman obat ke dalamnya. Bab 782 tidak yakin. Ketika mereka melihat kedatangan Axton, mereka dengan cepat mengesampingkan semuanya dan bergegas untuk menyambutnya. Tuan Knox, apakah dia tamumu? Tuan kita akan sangat senang jika dia bisa membantu kita membuat pil tingkat tinggi, tanya salah satu pria berjubah hitam. Dia adalah Damian, tetua peringkat ketiga dari sekte Dewa Obat.
Lagi pula, hanya mereka yang lebih tua yang bisa hadir di dalam aula. Damian, bisakah kita mendiskusikan dulu bagaimana kita bisa menyelamatkan wanita muda ini? Axton bergerak ke samping saat dia berbicara, memperlihatkan Liana, yang berada di pelukan Kai. Para tetua tersentak kaget. Tuan Knox, ini aula Dewa Obat. Tidak ada yang diizinkan masuk kecuali para penatua. Bagaimana Anda bisa membawa orang luar ke sini? Aku akan menjelaskannya nanti. Pertama, tolong periksa apakah kita masih bisa menyelamatkan wanita ini, jawab Axton dengan gelisah. Jika kita bisa menyelamatkan Liana, Kai akan berhutang pada kita. Dengan cara ini, Kai tidak akan cenderung menolak jika kita meminta bantuannya untuk membuat pil. Ketika para tetua lainnya memperhatikan ekspresi khawatir Axton, mereka menghentikan topik pembicaraan dan secara kolektif menoleh untuk melihat Liana. Salah satu tetua melangkah maju untuk memeriksa denyut nadi Liana. Segera, ekspresi gelap muncul di wajahnya saat dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Organ internalnya telah rusak parah. Akan sulit untuk menyembuhkannya ketika dia dalam kondisi seperti itu. Apakah Anda memberinya pil umur panjang? Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan sejauh ini. Kai mengerutkan kening. Selama ini, dia berhasil membuat Liana tetap hidup dengan menyuntikkan energi spiritualnya ke dalam dirinya. Meskipun Kai agak ahli dalam pengobatan, dia tidak memiliki energi spiritual yang cukup di bidang obat mujarab untuk membantunya. Untuk menyelamatkan Liana, Kai harus dalam kondisi puncak. Meskipun sekte Dewa Obat penuh dengan energi spiritual, itu tidak berarti apa-apa bagi Kai. Menyerap energi spiritual ini praktis tidak berguna. Timotius, di mana Tuhan? Jika saya tidak salah, dia memiliki pil peremajaan yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Jika kita membiarkannya meminum pil itu, dia akan selamat. Axton bertanya pada penatua yang memeriksa denyut nadi Liana. Tuan Axton, apakah kamu sudah gila? Timotius bertanya tidak percaya. Pil peremajaan adalah harta suci Tuhan kita. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dia akan menggunakannya pada orang asing ini? Petik 2. Kenapa tidak? Wanita ini adalah teman Kai. Juga, Kai adalah seorang ahli yang mampu membuat pil tingkat tinggi. Axton menunjuk Kai saat dia berbicara. Kai bukan orang biasa. Dia tidak hanya mengalahkan Grandmaster seni bela diri, tetapi dia juga berpengalaman dalam alkimia dan dapat membuat pil tingkat tinggi. Selanjutnya, Kai juga menguasai seni arai misterius. Sebelumnya, dia menonaktifkan susunan ilusi kami bahkan tanpa mengedipkan mata. Para tetua langsung tercengang saat mereka menatap Kai dengan sangat terkejut. Damian tetap tidak yakin. Tuan Knox, apakah kamu bercanda? Dia terlihat seperti baru berusia 20-an. Bagaimana dia bisa terampil seperti yang Anda gambarkan? Bahkan jika dia mulai belajar alkimia di dalam rahim ibunya, tidak mungkin dia bisa membuat pil tingkat tinggi. Damian benar. Dia terlihat terlalu muda. Apakah dia sangat berbakat sampai dia bisa membuat pil tingkat tinggi? Tuan Knox, apakah mereka kerabat Anda? Apakah itu sebabnya Anda berbohong kepada kami? Timothy menimpali. Aku akan meminta Kai untuk membuat pil tingkat tinggi saat ini. Axton meludah dengan marah. Kapan aku pernah berbohong padamu? Dihadapkan dengan tuduhan dari para tetua lainnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Tuan Knox, maafkan aku. Saya tidak terampil seperti Anda melukis saya menjadi. Yang terbaik yang bisa saya lakukan adalah membuat pil penambah normal atau pil revitalisasi, teriak Kai sebelum situasinya meningkat lebih jauh. Bab 783 Aztec. Kai tidak cukup mampu untuk mengolah pil tingkat tinggi. Ketika Axton melihat pil detoksifikasi, dia mengira Kai yang mengolahnya sendiri. Namun, itu sebenarnya diberikan kepadanya oleh Rayleigh. Meskipun Kai mendapatkan Divine Cauldron, dia tidak pernah menggunakannya. Oleh karena itu, dia tidak tahu apakah dia bisa mengolah pil detoksifikasi. Selanjutnya, karena dia kekurangan energi spiritual sekarang, dia tidak bisa berlatih alkimia. Hahaha. Mernox, apakah Anda melihat itu? Bahkan anak nakal itu mengakuinya. Bagaimana seseorang seusianya bisa mengolah pil tingkat tinggi? Mengenai dua hal lain yang Anda sebutkan, saya yakin itu hanya berlebihan. Bagaimana dia bisa membunuh Grandmaster seni bela diri dan melihat susunan misterius? Kau membantunya, kan? Tanya Damian sambil tertawa terbahak-bahak. Axton sedikit terdiam. Dia melirik para tetua lainnya dan bertanya, apakah beberapa dari Anda juga meragukan saya? Ekspresi Axton muram, mengungkapkan kemarahannya. Ketika yang lain melihat bahwa dia marah, mereka berhenti berbicara.
Lagi pula, sebagai penatua teratas, Axton memegang kendali ketika Tuhan tidak ada. Jangan marah, Axton. Bahkan jika Anda mengatakan yang sebenarnya, tidak ada cara untuk menyelamatkan gadis itu sekarang. Sudah 2 hari sejak Tuhan pergi, dan dia mungkin membutuhkan 2 hari lagi sebelum dia kembali, kata Timothy. Apakah kamu tahu kemana Tuhan pergi? Axton tercengang. Ketika dia pergi, Tuhan masih ada di sana. Namun, dia sudah pergi sekarang. Siapa yang tahu tentang itu? Kami juga tidak berani bertanya. Tuhan hanya menginstruksikan kami untuk tinggal di sini dan berlatih alkimia dengan rajin, Timotius menggelengkan kepalanya. Kali ini, Axton terjebak dalam posisi sulit. Dengan perginya Sekte Dewa Pengobatan, tidak ada satupun dari mereka yang mampu menyembuhkan Liana. Mereka tidak punya pilihan selain menunggu Tuhan kembali. Kai, maafkan aku. Tuhan tidak ada, jadi Anda harus menunggu di sini selama 2 hari. Biarkan saja wanita ini bersama kami dulu. Meskipun aku tidak bisa menyembuhkannya sekarang, aku bisa berjanji tidak akan terjadi apa-apa padanya dalam beberapa hari ini, Axton menawarkan sambil menatap Kai dengan tatapan meminta maaf. Kai menghitung waktu. Masih ada beberapa hari tersisa sebelum tanggal 15 Juli jadi tinggal di Sekte Dewa Obat selama 2 hari lagi tidak membuat perbedaan besar. Karena itu, dia mengangguk. Axton dengan cepat membawa Kai ke sebuah ruangan yang berdekatan dengan Aula Dewa Obat dan meninggalkan Liana di sana. Aroma jamu yang kuat tercium ke seluruh ruangan. Setelah menenangkan Liana, Axton menginstruksikan Donald untuk membawa Kai beristirahat. Axton mengatur agar Kai tinggal di kamar dekat Balai Dewa Obat, jadi lebih mudah baginya untuk menjaga Liana. Melihat betapa hormatnya Axton kepada Kai, para tetua lainnya bingung. Mereka masih tidak percaya bahwa Kai mampu seperti yang digambarkan Axton. Sementara Kai tinggal di Sekte Dewa Obat, Donald membawa semua makanannya setiap hari. Kai juga tidak meninggalkan ruangan. Bagaimanapun, dia adalah orang luar. Jika dia berkeliaran di sekitar Sekte Dewa Obat dengan santai, dia mungkin menyebabkan kesalahpahaman. Namun, dia juga bosan di kamar. Mengingat kuali ilahi, Kai mengeluarkannya dan menyalurkan ledakan energi spiritual ke arahnya. Segera, kuali ilahi menjadi lebih besar. Melihat kuali ilahi yang setinggi manusia, Kai melompat ke udara dan duduk di dalam kuali. Sejumlah besar energi spiritual muncul dari Divine Cauldron, yang kemudian dengan cepat diserap oleh tubuh Kai. 1 malam berlalu. Langit baru saja cerah. Tiba-tiba, kilatan cahaya menyilaukan menyinari Sekte Dewa Obat. Segera setelah itu, cahaya redup dan menghilang. Semua orang di Sekte Dewa Obat bingung tentang apa cahaya terang itu. Sementara itu, Kai sedang memandangi tubuhnya sendiri di dalam kamar. Merasakan energi spiritual melonjak melalui bidang ramuannya, Kai hampir melompat kegirangan. Saya telah mencapai terobosan ke tahap lain. Kai mengepalkan tinjunya. Dia membuka jendela dan meninju ke arah batu besar di bukit terdekat. Ledakan. Batu besar, dengan berat ratusan kilogram, meledak berkeping-keping. Bahkan seluruh lembah bergetar, seolah-olah gempa bumi baru saja terjadi. Puing-puing batu terbang ke segala arah, tersebar di seluruh area. Bab 784 Tempat Ajaib. Apa yang terjadi? Apakah akan hujan? Ada kilat dan guntur, apakah ada gempa bumi? Bangunan itu akan runtuh. Ini hujan batu. Kepalaku terbentur karena mereka. Semua orang di Sekte Dewa Obat bangkit dan berkumpul untuk membahas kejadian aneh itu. Ini. Kai tertegun saat dia menatap tinjunya. Aku baru saja meningkatkan ke tahap berikutnya, tapi kekuatanku meningkat begitu banyak. Sungguh tidak bisa dipercaya. Kai tidak menyangka kekuatannya akan meningkat secara signifikan setelah naik satu panggung. Jika Kai bertemu Hayden lagi, dia mungkin bisa membunuh Hayden dengan satu pukulan. Dengan lambaian, pedang pembunuh naga muncul di tangan Kai. Itu berdengung pelan, seolah-olah itu memberi selamat kepada Kai. Ketukan. 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 Pada saat itu, seseorang mengetuk pintu. Kai dengan cepat menyimpan pedang pembunuh naga dan kuali ilahi. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Donald berdiri di luar. Tuan Chance, Anda telah tinggal di sini selama 2 hari. Apakah kamu bosan? Aku akan mengajakmu jalan-jalan, kata Donald pada Kai. Bukankah Tuan Knox mengatakan bahwa saya orang luar dan tidak bisa berkeliaran di sekitar Sekte Dewa Obat? Itu untuk mencegah masalah yang tidak perlu, karena Kai adalah seorang tamu, tidak baik baginya untuk melanggar aturan. Lagi pula, Axton sudah cukup baik kepada Kai sejauh ini.
Jangan khawatir, tidak ada yang bisa mengenalimu. Saat dia berbicara, Donald mengeluarkan topi dan kacamata hitam. Tuan Chance, jika Anda memakai ini, tidak ada yang akan mengenali Anda. Saya dapat membawa Anda untuk melihat apa sebenarnya yang begitu ajaib tentang Sekte Dewa Obat. Ketika Kai mendengar tentang betapa ajaibnya Sekte Dewa Obat, rasa penasarannya tergugah. Karena itu, dia mengenakan topi dan kacamata hitam sebelum meninggalkan ruangan bersama Donald. Setelah mereka selesai sarapan, mereka berjalan di jalanan. Banyak dari mereka yang menyapa Donald, meskipun tidak ada yang memberi perhatian khusus pada Kai. Donald membawa Kai lebih dalam ke lembah Sekte Dewa Obat. Ketika mereka melangkah lebih jauh, jumlah orang biasa berkurang. Sebaliknya, lebih banyak seniman bela diri, semuanya memancarkan aura unik, muncul. Beberapa kuat, sementara yang lain kurang begitu. Ketika seniman bela diri melihat Donald, mereka juga bertindak dengan hormat. Jelas bahwa statusnya di Sekte Dewa Obat tidak rendah. Setelah berjalan beberapa saat, mereka berhenti melihat orang lain. Namun, mereka belum mencapai ujung lembah. Ketika mereka menatap ke depan, sepertinya jalan itu tidak ada habisnya. Bukit-bukit di kedua sisi tampak identik, seolah-olah mereka adalah pantulan di cermin. Tuan Chance, tidak ada yang pernah mencapai ujung jalan, juga tidak ada yang tahu apa yang ada di sana. Karena penasaran, saya sudah berjalan seharian, tapi jalan di depan saya masih terlihat tak berujung, kata Donald sambil menunjuk jalan di depan. Tak berujung. Bagaimana tempat seperti itu bisa ada? Kai merasa itu tidak bisa dipercaya. Tuan Chance, jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa berjalan sebentar. Saat dia berbicara, Donald memusatkan energi bela diri di kakinya. Kecepatannya meningkat seketika. Ketika Kai melihat itu, dia mengerahkan energinya dan mengejar Donald. Pada saat itu, keduanya bepergian dengan sangat cepat. Jika mereka berada di jalan yang ramai dan orang biasa lainnya melihat mereka, mereka akan terperangah. Sama seperti itu, mereka berlari selama 1 jam. Donald membungkuk, dahinya dipenuhi keringat. Dia sudah mulai terengah-engah. Di sisi lain, Kai tidak terlihat kelelahan sama sekali. Sebaliknya, dia melirik jalan dengan bingung. Berbicara secara logis, mereka pasti sudah menempuh jarak ratusan kilometer dengan kecepatan mereka. Namun, Kai menyadari bahwa pemandangan di depan mereka tidak berubah sama sekali. Itu terlepas dari kenyataan bahwa dia merasa seperti sedang berkembang, tidak hanya berlari di tempat yang sama. Tuan Chance, aku tidak berbohong padamu, kan? Lihat, kami belum mencapai akhir, kata Donald sambil terengah-engah. Kai tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan menutup matanya perlahan. Bab 785 Penghalang. Perasaan spiritualnya segera berkembang. Kai ingin menggunakannya untuk menyelidiki apa yang terjadi di depan. Namun, indera spiritual Kai baru saja menyebar ketika ia memantul seolah-olah menabrak dinding yang tak terlihat. Tidak mungkin indera spiritualnya berkembang lebih jauh. Kai membuka matanya. Menatap tempat beberapa meter di depannya, dia mengulurkan tangannya dan menggerakkannya. Apa yang kamu lakukan, Tuan Chance? Tanya Donald, bingung dengan apa yang Kai lakukan. Ini adalah ilusi. Kami sudah berlari begitu lama, tetapi pada kenyataannya, kami belum meninggalkan tempat ini. Itu sebabnya 2 gunung di sisi jalan terlihat identik, cahaya merah terpancar dari tangan Kai. Di bawah cahaya-cahaya merah, dinding yang hampir tak terlihat, yang menyerupai riak air, muncul di depan mereka. Apakah seseorang mengatur arai misterius di sini untuk mencegah orang lain menjelajah ke lembah? Saran Donald, terdengar seperti dia baru saja memahami sesuatu. Mungkin. Namun, aku masih belum menemukan di mana inti dari Arcane Arai dan bagaimana cara menghancurkannya, kata Kai sambil mengangguk. Apakah ada sesuatu yang tergeletak di kedalaman lembah? Mengapa ada arai misterius? Donald masih bingung. Saya tidak yakin tentang itu. Sekarang, kita harus melewati tembok ini sebelum kita benar-benar dapat memasuki kedalaman lembah. Cahaya merah dari tangan Kai menjadi lebih terang, dan dinding menjadi lebih jelas. Donald berjalan maju dan menyentuh dinding seperti kaca dengan lembut. Namun, ketika dia mengulurkan tangannya ke depan, itu melewati dinding. Segera setelah itu, Donald berjalan melewatinya. Dia terkejut. Tuan Chance, apakah saya baru saja melewatinya? Tidak ada yang istimewa tentang itu. Kai menggelengkan kepalanya. Kamu tidak melewatinya. Jika Anda berjalan ke depan sekarang, pemandangannya akan tetap sama.
Jika Anda benar-benar melewati tembok ini, Anda akan melihat pemandangan yang sama sekali berbeda. Karena Anda tidak benar-benar tahu tentang hal-hal ini, saya tidak dapat menjelaskannya kepada Anda secara mendalam. Ini seperti bagaimana ruang dimensi ketiga atau keempat bekerja. Jika kamu melewati tembok ini, itu akan seperti memasuki dimensi ruang yang berbeda, sebuah pintu masuk ke dimensi lain. Sembur Donald. Tuan Chance, meskipun saya tahu bahwa beberapa arai misterius benar-benar aneh, apa yang Anda katakan terlalu konyol. Bagaimana bisa ada arai misterius seperti itu? Petik 2. Donald sama sekali tidak percaya. Namun, Kai tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia mendorong lengannya ke dinding perlahan. Lengannya melewatinya secara bertahap. Bagi Donald, sepertinya Kai tiba-tiba kehilangan lengannya. Donald melebarkan matanya. Tuan Chance, mengapa lenganmu menghilang? Petik 2. Melihat tubuhnya sendiri, Kai tidak panik. Sebaliknya, dia berseru dengan penuh semangat, saya pikir saya tahu bagaimana melewati tembok sekarang. Segera, Kai berlari ke depan. Seolah-olah dia baru saja muncul di dimensi ruang lain, pemandangan di sekitarnya berubah. Tuan Chance, teriak Donald cemas saat menyadari Kai tiba-tiba menghilang. Tunggu aku di sini. Aku akan pergi melihat-lihat dulu. Suara Kai mencapai telinga Donald, tetapi dia tidak terlihat di manapun. Baru kemudian Donald percaya apa yang dikatakan Kai sebelumnya. Apakah ini penghalang? Melihat sekelilingnya, Kai ingat bahwa Draco telah menyebutkan ini sebelumnya. Sebuah penghalang mampu menyegel ruang tertentu dengan arai misterius. Namun, orang luar tidak dapat menyadari bahwa ruang itu baru saja menghilang. Oleh karena itu, Kai masih berada di dalam sekte Dewa Obat dan belum memasuki dimensi lain. Gunung-gunung di sampingnya masih sama. Namun, mereka hanya terlihat sedikit berbeda. Pepohonan lebih rimbun, dan dia bisa melihat banyak binatang.